Pernahkah kalian berpikir, apa yang lebih menakutkan dari hantu yang ingin mencelakai kita? Jawabannya adalah hantu yang meminta pertolongan kita, meminta kita membongkar sebuah dosa yang telah terkubur puluhan tahun lamanya. Selamat datang kembali di Zona Gaib. Malam ini, kita tidak akan bercerita tentang dendam buta. Kita akan menyelami sebuah kisah pilu yang konon terjadi di sebuah desa terpencil. Kisah tentang Ardi dan arwah sundel bolong yang menunggunya di ujung halaman. Duduk yang tenang, matikan lampu juga berani, karena cerita ini akan dimulai sekarang. Ardi tidak pernah menyukai desa Wangisari. Baginya, desa itu adalah representasi dari keterasingan. Hamparan kebun teh yang hijau memang indah di kartu pos, tapi hidup di tengahnya terasa seperti terperangkap dalam lukisan bisu. Kabut yang turun setiap sore seolah menelan semua suara, meninggalkan sunyi yang pekat dan menusuk. Kepulangannya kali ini pun bukan atas dasar kemauan, melainkan sebuah kewajiban. Rumah peninggalan kakeknya yang sudah 5 tahun kosong kini menjadi tanggung jawabnya. Rumah itu berdiri sedikit menjauh dari tetangga lainnya, di ujung jalan setapak yang dikelilingi rimbunnya pepohonan. Sebuah rumah panggung sederhana dari kayu jati yang sudah menghitam dimakan waktu. Saat pertama kali membuka pintunya, Ardi disambut oleh aroma apek dari debu dan kayu yang lapuk. Ia menghabiskan hari-hari pertamanya dengan membersihkan semua sudut ruangan, mencoba mengusir aura usang yang menempel di setiap dinding. Dengan pikirannya yang logis dan terbiasa dengan hiruk pikuk patah, suara dari lantai atau desis angin yang menyelinap lewat celah jendela, ia anggap sebagai hal yang wajar untuk sebuah bangunan tua. Di halaman belakang rumah, di bawah naungan pohon nangka yang rindang, terdapat sebuah sumur tua. Sumur itu sudah tidak lagi digunakan. Bibirnya ditutupi oleh beberapa bilah papan tebal yang dipakus adanya. Lumut hijau pekat menyelimuti dinding batunya, memberikan kesan angker bahkan di bawah terik matahari. Ardi teringat pesan samar dari beberapa tetua desa saat ia baru tiba. Bisikan agar tidak sekali-kali membuka atau mendekati sumur itu, terutama setelah maghrib. Tentu saja ia hanya menganggapnya sebagai tahayul orang kampung yang berlebihan. Malam pertama dan kedua berlalu tanpa ada kejadian berarti. Namun pada malam ketiga, sesuatu yang aneh mulai terasa. Saat ia sedang duduk di beranda belakang, menikmati kopi sambil menatap gelapnya malam, hidungnya menangkap sebuah aroma wangi bunga melati yang sangat tajam. Awalnya ia berpikir itu berasal dari kebun tetangga. Tapi anehnya, aroma itu datang dari arah sumur tua. Wanginya datang dan pergi, terbawa angin malam yang dingin. Malam berikutnya, aroma itu kembali. Kali ini lebih kuat, lebih pekat, seolah ada seseorang yang baru saja menabur segeranjang bunga melati di dekat sumur itu. Bersamaan dengan wangi itu, Ardi mendengar sesuatu. Suara tangisan, sangat lirih, nyaris tak terdengar. Suara isak tangisan seorang wanita yang tertahan penuh dengan kepedihan. Ardi menajamkan pendengarannya. Suara itu terdengar putus-putus, kadang disamarkan oleh suara jangkrik. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, mungkin hanya suara kucing atau hembusan angin yang aneh. Namun hatinya mulai merasa tidak nyaman. Puncak kengerian terjadi pada malam kelima. Hujan baru saja reda, menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah. Ardi yang sudah bersiap untuk tidur kembali dikejutkan oleh wangi melati yang kali ini begitu menyengat hingga memenuhi seluruh ruangan. Jantungnya berdebar lebih kencang. Kemudian suara tangisan itu terdengar lagi. Bukan lagi isakan lirih, tapi tangisan pilu yang jelas dan menyayat hati. Suara itu tanpa keraguan berasal dari halaman belakang, dari arah sumur tua.
Rasa penasaran bercampur takut mendorongnya untuk mengintip dari celah jendela kamar. Cahaya bulan yang pucat berhasil menembus sela-sela awan, menerangi halaman belakang yang basah. Matanya terpaku pada sumur tua itu. Papan penutupnya sedikit bergeser. Celah gelap menganga di antara papan-papan itu, dan di samping sumur berdiri sesosok wanita. Sosok itu mengenakan kebaya putih kusam, dengan rambut hitam panjang tergerai hingga menyentuh pinggang. Ia berdiri membelakangi Ardi, bahunya terguncang hebat karena tangisannya yang tak kunjung berhenti. Ardi membeku di tempat. Otaknya berteriak menyuruhnya lari, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Siapa wanita itu? Apa yang dilakukannya di halaman rumahnya tengah malam begini? Perlahan, seolah merasakan tatapan Ardi, tangisan itu berhenti. Sosok itu diam, tak bergerak selama beberapa saat. Lalu, dengan gerakan yang lambat dan kaku, ia mulai menoleh. Tapi bukan badannya yang berputar, hanya kepalanya. Berputar perlahan ke arah Ardi dengan sudut yang mustahil, diiringi bunyi tulang yang berderak pelan. Ardi tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup oleh rambutnya yang panjang. Namun sebelum wajah itu sepenuhnya terlihat, sosok itu memutar badannya. Dan saat itulah Ardi melihatnya, pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Di punggung wanita itu, tepat di tengah-tengah, menganga sebuah lubang besar yang hitam dan membusuk. Daging di tepiannya terlihat tercabik-cabik, dan dari dalam lubang itu, Ardi bisa melihat organ-organ dalam yang bergoyang pelan. Aroma melati yang wangi seketika bercampur dengan bau anyir darah dan daging busuk yang memualkan. Ardi terkesiap, mundur selangkah dan tanpa sengaja menyenggol sebuah guci kecil hingga jatuh dan pecah berantakan. Suara pecahan itu memecah kesunyian malam. Dalam sekejap, sosok wanita itu lenyap, menghilang begitu saja seolah ditelan udara malam. Yang tersisa hanyalah wangi melati, bau busuk, dan Ardi yang gemetar hebat di sudut kamarnya. Malam itu ia tahu, cerita-cerita para tetua desa bukanlah sekadar omong kosong. Sesuatu yang mengerikan telah bangkit, dan ia berada di tengah pusatnya. Tidur menjadi barang mewah yang tak lagi ia nikmati. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan punggung berlubang itu kembali muncul, diiringi bau anyir yang seolah menempel permanen di hidungnya. 3 hari setelah penampakan mengerikan itu, Ardi mengurung diri di dalam rumah. Ia tidak berani keluar setelah matahari terbenam. Bahkan untuk sekedar ke kamar mandi di belakang pun, ia menahannya sampai pagi. Pintu dan jendela ia pastikan terkunci rapat, seolah palang kayu bisa menahan sesuatu yang bahkan tak terhalang oleh dinding. Selama 3 hari itu, teror tidak berhenti, namun berubah bentuk. Tidak ada lagi penampakan sosok utuh. Gantinya adalah suara-suara. Siang hari saat ia mencoba menyibukkan diri, ia sering mendengar suara langkah kaki di atas loteng. Langkah kaki yang ringan seperti milik seorang wanita. Lalu pada malam hari, suara itu menjadi lebih jelas. Suara seretan, seperti ada seseorang yang menyeret kain basah yang berat di lantai papan rumahnya, bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain. Suara itu selalu berakhir di dekat pintu kamarnya, lalu hening. Ardi, yang awalnya mencoba mencari penjelasan logis seperti tikus atau dahan pohon, kini menyerah. Ia tahu betul siapa pemilik suara-suara itu. Arwah itu masih ada di sana, berkeliaran di dalam rumahnya, seolah-olah ingin memastikan Ardi tidak akan pernah lupa akan kehadirannya. Namun ada yang aneh, meskipun mengerikan, semua teror ini terasa pasif. Tidak ada serangan fisik, tidak ada benda yang dilempar, seolah-olah arwah itu hanya ingin diperhatikan. Pada hari keempat, didorong oleh rasa putus asa dan kelelahan mental, Ardi berani memberanikan diri untuk berbicara dengan Pak Lurah, seorang pria parubaya yang bijaksana dan telah lama mengenal kakeknya. Ia menceritakan semuanya, dari wangi melati, suara tangisan, hingga penampakan di dekat sumur. Ia sengaja tidak menyebut detail punggung yang berlubang, takut dianggap gila. Pak Lurah mendengarkan dengan wajah serius tanpa sedikit pun ekspresi terkejut. Setelah Ardi selesai bercerita, ia mengelas nafas panjang. Sudah saya duga, ini akan terjadi. Arwah itu, warga sini memanggilnya Lasmi. Dia sudah lama menempati rumah itu, atau lebih tepatnya, sumur di belakang rumahmu. Dari cerita Pak Lurah, Ardi akhirnya mengetahui sepotong kisah tragis. Lasmi adalah seorang kembang desa sekitar 40 tahun yang lalu. Ia cantik dan baik hati.
Namun nasibnya malang, ia ditemukan tewas di dalam sumur tua itu. Berita yang beredar saat itu adalah ia terpeleset dan jatuh secara tidak sengaja. Namun, banyak desas-desus yang mengatakan kematiannya tidak wajar. Ada yang bilang ia bunuh diri karena patah hati. Ada pula yang berbisik ia menjadi korban kejahatan. Tapi tak ada yang pernah bisa membuktikannya, dan kasus itu ditutup begitu saja. Sejak saat itu, lanjut Pak Lurah, arwahnya sering menampakkan diri, tapi ia tidak pernah mengganggu secara membabi buta, hanya pada orang-orang tertentu. Dulu, kakekmu juga sering didatangi, tapi beliau memilih untuk diam dan menganggapnya sebagai penjaga rumah. Penjelasan itu tidak membuat Ardi tenang, malah semakin membuatnya gelisah. Jika arwah Lasmi hanya menampakkan diri pada orang tertentu, mengapa sekarang giliran dirinya? Apa yang diinginkan arwah itu darinya? Malam itu juga, dengan bekal informasi baru, Ardi merasa ada sedikit pergeseran dalam dirinya. Rasa takut itu masih ada, namun kini bercampur dengan rasa iba dan penasaran. Malam itu juga, ia tidak lagi bersembunyi. Ia duduk di ruang tengah, dengan lampu menyala terang, menunggu. Dan benar saja, tepat setelah tengah malam, suara seretan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, berasal dari arah dapur. Ardi menelan ludah, memberanikan diri. Dengan langkah gemetar, ia berjalan menuju sumber suara. Di dapur tua yang remang-remang, ia melihatnya. Bukan sosok utuh, melainkan sebuah jejak. Jejak air yang basah dan kotor membentuk sebuah garis lurus di lantai tanah liat yang kering. Jejak itu seolah berasal dari pintu belakang mengarah ke sebuah lemari kayu tua, tempat kakeknya biasa menyimpan peralatan berkebun. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu lemari. Ardi berdiri mematung. Ini adalah sebuah petunjuk. Arwah itu tidak hanya meneror, tapi juga menuntunnya. Dengan jantung yang berdebar tak karuan, ia membuka pintu lemari yang berderit. Di dalamnya, di antara cangkul dan arit yang berkarat, tergeletak sebuah benda yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah kotak kayu kecil yang sudah kusam. Tangannya gemetar saat mengambil kotak itu. Kotak itu tidak terkunci. Dengan hati-hati, ia membukanya. Di dalamnya, hanya ada dua benda. Selembar foto hitam putih yang sudah menguning menampilkan potret seorang wanita muda yang sangat cantik dengan senyum malu-malu. Ardi yakin itu adalah Lasmi. Dan di bawah foto itu ada sebuah benda lain. Sebuah sisir rambut sederhana yang terbuat dari tanduk kerbau. Sisir yang patah menjadi dua. Saat Ardi memegang patahan sisir itu, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Suara bisikan yang sangat lirih terdengar tepat di telinganya. Sebuah nama disebut berulang-ulang, bercampur dengan suara isak tangis yang menyayat. Dayat, Dayat, kenapa Kang? Kenapa? Nama itu, Dayat. Ardi tidak mengenal nama itu, tapi arwah Lasmi jelas mengenalnya. Dan dari nada suaranya yang penuh kepedihan, Dayat adalah kunci dari semua misteri ini. Pagi harinya, Ardi tidak bisa berhenti memikirkan nama itu. Dayat. Nama yang dibisikkan dengan nada penuh kepedihan oleh arwah Lasmi. Ia merasa ini adalah tugas yang dibebankan kepadanya. Ia harus mencari tahu siapa Dayat dan apa hubungannya dengan Lasmi.
Dengan membawa kotak kayu kecil itu berisi foto dan patahan sisir, ia memutuskan untuk kembali menemui Pak Lurah. Mungkin saja, sebagai orang yang sudah lama tinggal di desa itu, Pak Lurah mengenal nama tersebut. Namun, reaksi Pak Lurah saat mendengar nama Dayat sungguh di luar dugaan Ardi. Wajah pria bijaksana itu seketika berubah pucat, matanya melebar sesaat sebelum ia buru-buru menunduk menghindari tatapan Ardi. Ia berdeham beberapa kali, mencoba terlihat biasa saja, namun kegugupannya sangat kentara. Dayat, nama yang umum di sini, Ardi. Mungkin ada banyak Dayat. Saya tidak begitu ingat ada Dayat yang dekat dengan Lasmi. Ardi tahu Pak Lurah berbohong. Instingnya mengatakan pria itu menyembunyikan sesuatu. Ia mencoba mendesak, menceritakan tentang bisikan gaib yang ia dengar. Namun Pak Lurah tetap mengelak. Ia justru menasihati Ardi untuk berhenti mencampuri urusan masa lalu. Ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan terkubur, nak. Demi ketenangan desa ini dan demi keselamatanmu sendiri, katanya dengan nada penuh penekanan, sebelum akhirnya pamit dengan alasan ada urusan penting. Sikap aneh Pak Lurah membuat Ardi semakin yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Jika Pak Lurah tidak mau bicara, ia akan mencari sumber lain. Ia teringat pada Bi Inah, seorang wanita tua yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Bi Inah adalah penjual penganan kecil di desa dan terkenal sebagai sumber gosip dan cerita-cerita lama. Usianya sudah lebih dari 70 tahun, kemungkinan besar ia tahu sesuatu. Ardi mendatangi warung kecil Bi Inah sore itu. Setelah membeli beberapa gorengan dan basa-basi sejenak, ia dengan hati-hati memancing pembicaraan ke masa lalu tentang kisah Lasmi. Mata Bi Inah yang sudah keriput langsung berbinar, seolah baru saja menemukan topik favoritnya. Ia menceritakan kembali bagaimana cantiknya Lasmi, bagaimana banyak pemuda yang memperebutkannya. Lalu, apa Bi Inah kenal dengan seseorang bernama Dayat? Tanya Ardi pada saat yang tepat. Seketika, senyum di wajah Bi Inah memudar. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Ia lalu mendekatkan wajahnya ke Ardi dan berbisik, "Hus, jangan sebut nama itu keras-keras. Itu nama terlarang di sini." Dari bisikan Bi Inah, Ardi akhirnya mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Hidayat atau yang akrab dipanggil Dayat adalah putra dari juragan tanah terkaya di desa pada masa itu. Ia adalah pemuda yang tampan namun terkenal bengal dan suka berbuat onar. Dayat sangat terobsesi pada Lasmi, namun Lasmi tidak pernah menyukainya. Lasmi justru sudah memiliki tambatan hati, seorang pemuda sederhana bernama Karta. Malam sebelum Lasmi ditemukan tewas, bisik Bi Inah, beberapa warga melihat Dayat dan Lasmi bertengkar hebat di dekat jembatan bambu. Dayat memaksa Lasmi untuk menerima lamarannya, tapi Lasmi menolak mentah-mentah. Setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Besok paginya, Lasmi sudah ditemukan di dalam sumur. Lalu, apa yang terjadi pada Dayat? Tanya Ardi tak sabar. Itulah yang aneh. Setelah kejadian itu, keluarga Dayat tiba-tiba pindah dari desa. Katanya pindah ke kota mengurus bisnis baru. Mereka menjual semua tanah mereka dan pergi begitu saja. Dayat menghilang tanpa jejak. Orang-orang takut untuk bicara karena keluarga Dayat sangat berkuasa saat itu. Bahkan aparat pun sepertinya tidak berani mengusut lebih jauh. Sebuah kepingan puzzle besar baru saja terpasang. Ardi kini punya tersangka utama. Namun ini semua terjadi 40 tahun yang lalu. Dayat dan keluarganya sudah lama pergi. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Malam itu, Ardi kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Ia meletakkan kotak kayu berisi foto dan sisir patah itu di atas meja. Saat ia menatap foto Lasmi, ia merasa ada ikatan aneh.
Ia merasa menjadi satu-satunya harapan bagi arwah penasaran itu. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah berkedip-kedip kencang sebelum akhirnya padam total. Seluruh rumah menjadi gelap gulita, jantung Ardi mencelos. Ini bukan sekedar mati listrik biasa. Dari arah halaman belakang, terdengar suara yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi suara tangisan atau seretan. Kali ini, suara itu penuh amarah. Suara benturan keras berulang-ulang, seperti ada seseorang yang sedang menghantamkan benda berat ke dinding sumur. Boom, boom, boom. Setiap dentuman seolah menggetarkan seluruh rumah. Ardi yang gemetar meraih senter dari sakunya. Dengan tangan yang bergetar ia menyorotkan cahayanya ke arah jendela belakang. Di sana, di tengah kegelapan, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya serasa membeku. Sosok Lasmi sedang berdiri di atas bibir sumur. Rambutnya terurai acak-acakan, wajahnya yang pucat kini menunjukkan ekspresi murka. Matanya menyala merah seperti bara api. Angannya yang pucat memegang sebatang kayu besar dan ia menghantamkannya berkali-kali ke papan penutup sumur. Tapi bukan itu yang paling mengerikan. Di belakang Lasmi berdiri sosok lain. Sosok bayangan hitam yang sangat besar dan pekat, lebih gelap dari malam itu sendiri. Sosok itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun Ardi bisa merasakan aura kebencian dan kejahatan yang luar biasa pekat darinya. Sosok hitam itu seolah menjadi sumber kemarahan Lasmi, membisikkan sesuatu yang membuatnya semakin mengamuk. Ardi sadar, dengan mencari tahu tentang Dayat, ia tidak hanya mengusik arwah Lasmi, ia juga telah membangunkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, dan tidak ingin rahasia masa lalu terbongkar. Setelah malam penuh amarah itu, suasana di rumah peninggalan kakeknya berubah total. Aura dingin dan sedih yang sebelumnya terasa, kini berganti menjadi aura permusuhan yang pekat dan menyesakkan. Ardi tidak lagi berani tidur di kamarnya. Ia menggelar tikar di ruang tengah, dengan semua lampu menyala dan kotak kayu berisi peninggalan Lasmi selalu berada di dekatnya. Ia merasa benda-benda itu adalah satu-satunya penghubung sekaligus pelindung yang ia miliki. Gangguan kini datang silih berganti, siang dan malam. Pintu-pintu terbanting sendiri dengan keras, perabotan bergeser dengan kasar, dan yang paling menakutkan adalah suara geraman rendah yang seolah berasal dari dalam dinding. Itu bukan suara Lasmi, itu adalah suara dari sosok bayangan hitam yang ia lihat malam itu. Sebuah entitas yang jelas tidak ingin ia melanjutkan penyelidikannya. Teror ini terasa berbeda. Jika gangguan Lasmi terasa seperti permintaan tolong yang putus asa, gangguan kali ini adalah sebuah peringatan yang mematikan. Di tengah keputusasaan, Ardi mencoba mencari tahu tentang Karta, pemuda yang dicintai Lasmi, namun usahanya sia-sia. Menurut Bi Enah, setelah kematian Lasmi, Karta yang patah hati dan sering dituduh oleh keluarga Dayat sebagai penyebab masalah akhirnya pergi meninggalkan desa. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi dan bagaimana nasibnya sekarang. Jejaknya hilang ditelan waktu. Merasa buntu, Ardi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Ia harus memeriksa rumah tua milik keluarga Dayat yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu terletak di seberang desa, sebuah bangunan besar bergaya Eropa yang kini tampak seperti reruntuhan angker. Dindingnya menghitam, tamannya dipenuhi semak belukar, dan jendelanya pecah di sana-sini. Warga desa selalu menghindarinya, mengatakan bahwa rumah itu juga berpenghuni. Pada suatu siang yang mendung, Ardi memberanikan diri masuk ke pekarangan rumah itu. Suasananya begitu sunyi dan menindas. Ia berhasil masuk lewat jendela samping yang sudah jebol. Di dalam, semua perabotan ditutupi kain putih yang sudah berdebu tebal. Udara terasa berat dan pengap. Saat ia melangkah lebih dalam, ia merasakan kehadiran lain. Bukan Lasmi, bukan pula sosok bayangan hitam. Ini sesuatu yang berbeda, terasa diam dan mengawasi dari setiap sudut gelap.
ia mulai mencari apa saja yang bisa menjadi petunjuk. Di sebuah kamar yang sepertinya dulu adalah kamar utama, ia menemukan sebuah lemari pakaian besar dari kayu jati. Saat ia membukanya, selain beberapa setelan jas usang yang dimakan ngengat, ia menemukan sebuah kotak besi kecil yang tersembunyi di bagian bawah. Kotak itu terkunci. Dengan susah payah, Ardi berhasil membawa pulang kotak besi itu. Ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk membongkar kuncinya yang sudah berkarat. Ketika akhirnya terbuka, isinya membuat jantung Ardi berhenti berdetak. Di dalamnya bukanlah surat atau dokumen, melainkan kumpulan foto-foto lama. Foto-foto Dayat bersama teman-temannya sedang berpose dengan angkuh. Dan di salah satu foto, Ardi melihat sebuah wajah yang sangat ia kenal. Wajah yang setiap hari ia lihat di cermin. Wajah kakeknya. Dalam foto itu, kakeknya yang saat itu masih muda berdiri di samping Dayat. Mereka berdua tersenyum lebar ke arah kamera, merangkul satu sama lain layaknya sahabat karib. Dunia Ardi seakan runtuh. Kakeknya, sosok panutan yang ia kenal sebagai orang yang pendiam dan baik hati, ternyata adalah teman dekat dari orang yang paling dicurigai sebagai pembunuh Lasmi. Mengapa kakeknya tidak pernah menceritakan ini? Mengapa ia menyembunyikan hubungannya dengan Dayat? Saat Ardi masih terpaku menatap foto itu, sebuah kesadaran menghantamnya. Alasan mengapa arwah Lasmi mendatanginya, alasan mengapa ia memilihnya. Bukan karena ia cucu pemilik rumah, tapi karena ia adalah cucu dari salah satu orang yang mungkin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Arwah Lasmi tidak hanya meminta tolong, ia menagih janji menuntut sebuah kebenaran dari garis keturunan orang yang terlibat. Tiba-tiba, dari arah halaman belakang terdengar suara yang paling ia takuti. Suara cekikikan melengking khas kuntil anak, namun kali ini bercampur dengan tangisan pilu. Suara itu bukan berasal dari arwah Lasmi. Suara itu penuh dengan kemenangan dan ejekan. Ardi berlari ke jendela dan mengintip keluar. Di sana, di bawah pohon nangka, sosok Lasmi tidak lagi berdiri. Ia terduduk di tanah, memeluk lututnya, menangis terseduh-seduh. Dan di atasnya, melayang di antara dahan-dahan pohon adalah sosok bayangan hitam itu. Kini bentuknya sedikit lebih jelas. Sosok itu menyerupai pria besar dengan seringai mengerikan. Dan dari punggungnya menonjol akar-akar hitam seperti tentakel. Sosok itu menunjuk ke arah Ardi, seolah berkata, "Lihat, usahamu sia-sia. Kau tidak akan pernah tahu kebenarannya." Dan dari dalam sumur tua terdengar suara tawa yang menggema. Suara tawa berat dan serak milik seorang pria, seolah menjawab tawa dari sosok bayangan hitam itu. Ardi kini sadar ia tidak sedang menghadapi satu atau dua hantu. Sumur itu, rumah itu, dan desa ini adalah penjara bagi banyak arwah yang terikat oleh sebuah dosa besar di masa lalu. Dan kakeknya adalah bagian dari dosa itu. Penemuan foto itu mengubah segalanya. Ardi tidak lagi melihat rumah itu sebagai peninggalan kakeknya, melainkan sebagai sebuah TKP beku yang menyimpan dosa. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Ia duduk di ruang tengah, menatap foto kakeknya dan Dayat, mencoba mencari jawaban di senyum beku mereka. Suara tawa dari dalam sumur dan geraman dari sosok bayangan hitam terus mengian di telinganya. Didorong oleh campuran nekat dan putus asa, Ardi memutuskan untuk menghadapi sumber dari segalanya, sumur tua itu. Ia merasa di sanalah semua jawaban terkunci. Dengan membawa senter dan linggis kecil, ia berjalan ke halaman belakang tepat saat fajar mulai menyingsing. Ia memilih waktu itu, berharap kekuatan gaib sedikit melemah di bawah cahaya pagi pertama. Saat ia tiba di depan sumur, udara terasa sangat berat dan dingin. Wangi melati dan bau anyir bercampur menjadi satu, menusuk hidung.
Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Ardi mulai mencongkel papan-papan tebal yang menutupi bibir sumur. Papan itu sudah lapuk dan pakunya berkarat, namun terasa luar biasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya. Setelah berjuang selama hampir setengah jam, papan terakhir berhasil ia singkirkan. Lubang sumur yang gelap dan dalam kini menganga di hadapannya. Dari dalam menguar aroma busuk yang jauh lebih pekat. Ardi menyorotkan senternya ke dalam. Permukaan air tampak tenang di kedalaman sana, memantulkan cahaya senternya. Tidak ada apa-apa. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara langkah kaki yang sangat berat. Ardi berbalik dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Yang berdiri di sana bukanlah hantu, melainkan Pak Lurah. Wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. "Hentikanlah Ardi, sudah cukup," katanya dengan suara parau. "Bapak tahu sesuatu kan? Kakek saya, ia ada di foto ini bersama Dayat," desak Ardi sambil menunjukkan foto itu. Pak Lurah menghela napas panjang. Tatapannya kini tertuju pada sumur. "Saya tidak bisa membiarkan dosa ini terus menghantui Dasa, dan saya tidak bisa membiarkanmu menanggungnya sendirian." Akhirnya Pak Lurah menceritakan segalanya. Kebenaran yang ia dan para tetua desa simpen rapat-rapat selama puluhan tahun. Dayat memang pembunuhnya. Malam itu, setelah ditolak oleh Lasmi, Dayat yang mabuk dan marah menyeret Lasmi ke halaman belakang rumah kakek Ardi, tempat mereka biasa bertemu secara diam-diam. Kakek Ardi, yang saat itu adalah sahabat Dayat, ada di sana. Awalnya ia mencoba melerai, namun Dayat yang sudah kalap tidak terkendali. Dalam pergulatan itu, Dayat mendorong Lasmi dengan sangat keras hingga punggungnya menghantam bibir sumur dengan telak. Tulang punggungnya patah. Dalam keadaan sekarat, Dayat dibantu oleh kakek Ardi yang panik dan ketakutan mendorong tubuh Lasmi ke dalam sumur untuk menghilangkan jejak. "Kakekmu tidak berniat membunuh," lanjut Pak Lurah. "Tapi rasa takut membuatnya menjadi kaki tangan. Ia dihantui rasa bersalah seumur hidupnya. Itulah mengapa arwah Lasmi tidak pernah benar-benar mencelakainya. Ia hanya terus mengingatkannya akan dosanya. Dan sosok hitam yang kau lihat, itu adalah Kodam atau jin penjaga milik keluarga Dayat. Jin itulah yang membuat Dayat begitu berani dan kejam, dan jin itu pula yang menjaga agar rahasia ini tidak pernah terungkap." Suara tawa dari dalam sumur menurut Pak Lurah adalah arwah Dayat sendiri. Dayat meninggal beberapa tahun setelah kejadian itu karena sebuah kecelakaan. Arwahnya yang jahat terperangkap di dasar sumur, tempat kejahatan terakhirnya dilakukan, selamanya terikat dengan korbannya. Saat cerita itu berakhir, langit yang tadinya mulai cerah tiba-tiba kembali mendung. Angin bertiup kencang. Dari dalam sumur, permukaan air mulai beriak hebat. Sosok Lasmi muncul dari dalam air, wajahnya basah dan penuh air mata. Di belakangnya muncul sosok Dayat menyeringai jahat. Dan di atas pohon nangka, sosok bayangan hitam itu kembali melayang, menggeram marah karena rahasianya telah terbongkar. Ardi gemetar hebat, namun ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan suara bergetar, ia berteriak ke arah sumur. "Maafkan kakek saya Lasmi, atas nama keluarga saya minta maaf." Mendengar permintaan maaf itu, ekspresi murka di wajah Lasmi perlahan mereda. Air matanya mengalir semakin deras. Namun arwah Dayat dan sosok hitam itu justru semakin marah. Mereka melesat ke arah Ardi. Tepat pada saat itu, dari dalam kotak kayu yang terletak di tanah, patahan sisir tanduk itu memancarkan cahaya putih yang lembut. Cahaya itu menyelimuti Ardi, membentuk perisai tak kasat mata yang membuat kedua arwah jahat itu terpental mundur. Cahaya itu juga menyinari Lasmi. Perlahan, lubang di punggungnya mulai menutup. Wajahnya yang pucat kembali bersemu.
Ia menatap Ardi dan untuk pertama kalinya ia tersenyum, senyum tulus yang penuh rasa terima kasih. Kemudian tubuhnya perlahan menjadi transparan dan menghilang bersama hembusan angin pagi, meninggalkan wangi melati yang lembut. Tanpa Lasmi, arwah Dayat dan sosok hitam itu kehilangan fokus. Mereka merau marah sebelum akhirnya tersedot kembali ke dalam kegelapan sumur. Hening, semua telah berakhir. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Pak Lurah, warga desa mengadakan doa bersama di dekat sumur itu. Sumur itu akhirnya ditutup secara permanen, bukan lagi dengan papan, tapi dicor dengan semen, mengubur semua energi negatif di dalamnya untuk selamanya. Rumah itu kini terasa berbeda. Aura dingin dan menindas telah sirna, digantikan oleh kehangatan yang damai. Ardi memutuskan untuk tetap tinggal, merawat rumah itu bukan lagi sebagai beban, tapi sebagai penebusan dosa leluhurnya. Ia telah memberikan kedamaian pada arwah yang tersiksa, dan dalam prosesnya, ia menemukan kedamaiannya sendiri. Kisah Ardi dan Lasmi mengajarkan kita satu hal. Kebenaran, sepahit apapun itu, akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Dan permintaan maaf yang tulus memiliki kekuatan untuk menembuhkan luka, bahkan luka yang dibawa hingga ke alam baka. Terima kasih telah menemani kami di Zona Goib. Jangan pernah takut untuk menghadapi masa lalu, karena di sanalah terkadang kunci untuk masa depan kita. Sampai jumpa di kisah-kisah misteri selanjutnya. Tetaplah waspada, karena mereka ada di sekitar kita.